Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Liswita, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar di kelas 4 dengan materi bersih itu sehat. Tujuan pembelajaran hari ini agar siswa dapat 1. Memahami arti bersih dan suci. 2. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 3. Mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian sebelumnya mari kita mengenal apa itu bersih dan apa itu sehat. Bersih artinya terbebas dari kotoran. Sedangkan sehat berarti sudah terpenuhi yang namanya poin-poin untuk menjadi orang sehat. Sudah bersih, segar, nyaman, nah itu namanya sehat. Kemudian najis. Najis adalah hal yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Khususnya kita umat Islam. Kalau kita terkena najis, maka kita tidak bisa untuk melakukan sholat. Contoh-contoh najis yaitu pertama, misalnya terkena liur anjing atau dijilat oleh kena jilatan anjing. Kedua, darah kotor, darah kotoran atau tinja, sesuatu yang keluar dari alat kemaluan manusia maupun hewan, itu adalah kotoran. Kemudian air seni. Nah, ini contoh-contoh najis. Kalau bersih itu bebas dari kotoran. Kalau najis itu ada 3 macam. Ada 3 contohnya, jilatan anjing, darah, kotoran, baik itu tinja maupun air kencing. Kemudian najis pasti kotor, tapi kalau kotor belum tentu najis. Kenapa seperti itu? Karena najis harus dihilangkan dengan cara tertentu. Kalau kotor itu kan bisa terkena debu, itu kotor, tapi tidak najis. Misalnya baju yang kita pakai hampir seharian berdebu. Nah, itu tidak najis, hanya kotor. Kemudian hadas. Dalam bagian kebersihan itu ada hadas. Ada hadas terbagi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas itu adalah sesuatu hal yang keluar dari badan manusia ya, yang sudah akil baligh, atau dalam bahasa ilmiahnya sudah mengalami pubertas. Seperti kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah. Kemudian kalau perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid. Nah, ini hadas besar. Karena menghilangkannya, kedua hal ini hadas besar menghilangkannya harus dengan mandi. Mandi wajib. Dan kalau tidak ada air untuk mandi, maka baru boleh bertayamum. Dan alhamdulillah kita yang ada di Indonesia ini, khususnya di Pagar Alam, tidak kekurangan air. Sehingga kita bisa mandi sampai bersih dengan air. Tidak sampai tayamum. Kecuali untuk orang yang sakit, yang memang dia akan mati apabila dia mandi, baru boleh dia tayamum. Kemudian hadas kecil. Hadas kecil ini contohnya air seni atau air kencing, buang air besar atau BAB, kemudian buang angin. Nah, ini cara membersihkannya atau menghilangkannya, dicuci bersih, kemudian berwudu. Cuman kalau untuk bagian yang buang angin, tidak apa-apa, tidak dicuci dengan air dulu.
tapi harus berwudu supaya dia kembali dalam keadaan suci. Umat Islam atau kita orang Islam harus sholat fardu sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Dan untuk sholat itu kita harus dalam keadaan bersih dan suci. Bersih pakaian, badan, dan tempat. Suci badannya. Tadi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi tidak sah sholatnya seseorang apabila ia belum bersih dan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalau mau sholat minimal bersih-bersih dulu walaupun belum mandi. Dan kita syarat sahnya adalah dengan berwudu. Jadi kalau berwudu itu kita menghilangkan hadas kecil. Karena kita sehari-hari misalnya, habis makan, kita mau ke belakang, mau BAB, ke WC. Nah ini boleh kita hilangkan dengan wudu. Kemudian bersih. Apa itu bersih? Bersih itu terbebas dari kotoran. Baik itu pakaian atau sesuatu yang melekat di badan kita, yang biasa kita pakai, misalnya sepatu, baju, tas, ataupun tempat. Ada bangku, meja, kursi. Rumah pun begitu, tempat tidur, ruang tamu, ruang makan, WC. Nah, ini harus bersih. Bagaimana cara kita membersihkannya? Ya kita harus rajinnya menyapu, membersihkan, membuang sampah pada tempatnya, mengepel, menyiram. Nah ini supaya bersih dan sehat. Nah anak-anak sekalian, inilah materi kita tentang bersih itu sehat. Jadi kita harus mencintai kebersihan. Karena tidak beriman seseorang itu apabila ia tidak mencintai kebersihan. Jadi harus rajin membersihkan, dan ini harus diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Diterapkan, dibersihkan badannya, pakaiannya, tempatnya, semua harus bersih. Dan semoga anak-anak sudah paham tentang apa itu bersih, apa itu hadas besar, hadas kecil, apa itu najis, dan bagaimana cara membersihkan hadas besar, hadas kecil, serta bagaimana kalau kita akan sholat, apa saja yang harus dibersihkan, baik itu pakaian, tempatnya, dan badannya, sehingga kita bisa suci dari hadas dan najis. Itulah pelajaran kita hari ini, semoga anak-anak paham dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.